Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara Bukit Pring. Ya, saat ini kami melakukan perjalanan untuk eksplor alam ya. Ini berada di Gunung Ringgit. Nah, seperti ini jalannya. Namun kami kesini semi mendaki. Ada yang pakai motor trail. Dan ketika motornya udah mulai gak nanjak lagi, kami turun jalan kaki. Nah, seperti ini aksesnya, bisa dilihat teman-teman. Nah, seperti itu. Ini sudah sekitar ketinggian 800. Nah, ini naik apa enggak ini? Naik, mantap. Yang di bawah sana masih ada 3-4 motor. Lumayan melelahkan. Dan tujuannya nanti berada di puncak ya, Gunung Ringgit. Turun Kang. Ini hari Minggu, lumayan cukup banyak pendaki yang tadi malam menginap di sini. Nah, seperti ini. Kamu udah naik. Loh, ini jangan ngenteni kono kok mau bareng. Boleh keringet, ora modune balik keringet ini. Mau ngetrail kok kate modho. Ngetrail sik kok keringet ana di manggung. Motor kentekan. Oh, jaile aku piye sih, Mas? Betul. Kuat kentekan iki. Radiator ya. Loh, radiator entek ta? Iki kentekan paling. Lentek yo panas, Kang. Oh, panas ini. Tuh. Air radiatornya habis. Tutupnya dilepas. Ya memang tidak disarankan ya untuk motor-motor standar kalau naik di Gunung Ringgit ini, kecuali trail ya. Tapi kita maksa gitu ceritanya. Nah, sampelnya sudah mulai gosong, air radiatornya sudah habis, tutupnya lepas, dan sepertinya kita parkir di sini motor nanti. Ya, kalau teman-teman ada yang motornya nggak bisa naik, gimana? Hari ini kami berada di Gondang Legi. Nah, sebuah taman yang berada di puncak gunung ya, saudara teman-teman Bukit Pring. Kita bersama Petung Sewu, ada Jejak Manusia, Majapahit Study Club, Cakra Panorama, Jejak Manusia, Laskar Satmata, Laskar Satmata, dan Siomat Komet. Nah, agendanya akan menuju ke sebuah puncak gunung. Ya, 3 fakta gunung ini. Satu adalah gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa sesudahnya Gunung Semeru. Yang kedua merupakan gunung yang sangat mistis sekali. Dan yang ketiga, gunung yang tanpa kepala, tanpa kawah. Ikuti terus di perjalanan kami, Bukit Pring.
mendapati sesuatu. Kang Ega, bentar. Ini lokasinya di mana, Kang? Ya, ini memang di lereng Gunung Ringgit yang sangat misterius ya. Diduga dalam penelitian ilmiah, Gunung Ringgit ini lebih terbentuk duluan daripada Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Jadi Gunung Ringgit ini merupakan gunung yang lebih tua dari keenam puncak gugusan Gunung Welirang Arjuna ini ya. Ada puncak kembar 1, puncak kembar 2, ada Gunung Arjuna, Gunung Welirang, Gunung Ringgit, dan satunya gunung yang ada di selatan ya, di Malang ya, lupa saya namanya. Lah, di lereng ini tepatnya di dusun Talunongko, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kita tidak sengaja dan tidak dinyana-nyana, ternyata di lokasi ini ya, di perengan ini ya, ini ternyata ada semacam jejak telapak cakar kaki naga ya. Diduga entah suatu sebab apa pada masa dahulu memang itu ada semacam zat kimia yang bisa melunakkan batu atau semacam sain yang hilang ya, yang saat ini sain tersebut atau ramuan kimia tersebut sudah tidak kita dapati lagi di pasaran-pasaran untuk melunakkan batu. Diduga para penelitian termasuk Eropa dulu memang sependapat ya, bahwasanya pada masa lalu itu memang ada zat atau ramuan kimia yang bisa melunakkan batu-batu. Sehingga kemudian ketika batu itu dikasih cairan pelunak pada masa lalu ya, semacam sain yang hilang, itu kemudian telapak kaki hewan, sapi, kerbau, atau kemudian monyet, harimau, singa gitu ya, badak, itu kalau menancap di batu itu seakan-akan lunak, termasuk jejak kaki manusia ya di beberapa tempat dan lokasi. Nah, ini semoga kita mengambil pelajaran bahwasanya tanpa kita sadari di era modern ini memang banyak sekali ilmu-ilmu yang hilang dari dunia ini, dari kehidupan manusia, termasuk teleportasi, telekinesis, telepati, bahkan lorong waktu dan lain sebagainya, itu merupakan sain yang hilang. Semoga hal-hal seperti ini mengambil pelajaran ya akan keterbatasan kita, tidak boleh sombong setinggi ilmu kita. Ternyata banyak sebenarnya sain dan ilmu-ilmu yang hilang di masa lalu. Jadi sangat jelas sekali ya. Dan ini berada di atas jurang. Ini jurangnya. Nah, itu jurangnya. Nah, dalam sekali. Di samping dari adanya jejak kaki naga, nah di sini kita dapatkan banyak sekali tempat-tempat seperti warung-warung begitu untuk para pendaki yang ingin rehat di sini. Nah, namanya Pawon Gondang Legi. Namun sudah pada kosong. Iki sakjane bekasnya apa sih? Kafe tau apa ya? Bekasnya Iya, warung cuman sudah terbengkalai karena mungkin. Oh, berarti anak-anak pendaki. Ya, dulu memang ramai di sini. Viral memang ada. Beberapa warung. Menarik. Oke. Apa oh ya? Kenapa ya kok sampai gak di kemana? Sepinya. Oh, sekarang tersat. coba bayangkan, sekarang ini hari Minggu. Iya, Wisata sekarang. di mana-mana ini serame. Tapi kita Terlalu mendapati banyak di tempat sini, wisata iya, sudah terlalu ya. banyak bersaing lah ya. Iya, Persaingan bersaing. secara prinsip ekonomi dan ilmu ekonomi memang harus memang eksplorasi seperti kita ini eksplorasi terus tempat-tempat seperti ini biar semakin Iya, publik itu semakin populer. populer dan sebagainya ya. Sehingga tempat ini dikenal lagi gitu loh. Ini kan sangat nyaman sekali ya ketika berwisata di sini. Banyak kedai-kedai yang sudah disediakan gitu, tapi sepi padahal ini hari Minggu. Pemandangannya cukup bagus, menghadap ke jurang tapi dengan pemandangan yang cukup indah begitu. Ya tadi sepi sehingga tidak ada lagi yang menjual di sini. Ya teman-teman, tepat berada di atas dari sebuah jurang begitu yang sangat dalam. Ya, ini ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Tidak ada dapati sebuah peninggalan dari peradaban masa kuno begitu, yang tentunya dari masa kerajaan. Nah, bernama Satria Manggung, ini berada di Gunung Ringgit. Nah, ini dari namanya saja sudah bisa dipastikan bahwa tempat ini cukup luar biasa di zamannya.
Satria adalah adalah seorang pendekar begitu, seorang yang berjasa di zamannya. Dan tentunya dengan adanya Satria Manggung ini bukan sesuatu yang kebetulan dinamakan oleh para pendahulu kita. Nah, ternyata di sini dari peninggalannya banyak kami dapati artefaktual begitu yang bercirikan dari sebuah peradaban kuno masa kerajaan. Nah, seperti ini merupakan 3 pilar ya yang cukup kecil begitu. Nah, seperti ini. Mungkin ini tempat sebuah ritual dulu, atau ini merupakan bagian dari bangunan suci. Nah, seperti ini cukup bagus sekali. Dan yang jelas tempat ini merupakan peninggalan dari leluhur kita. Nah, seperti yang kita lihat, yang ada di depan kita ini polanya pola-pola pelipit seperti itu, dengan menandakan 3 pilar yang artinya 3 tingkatan untuk menuju moksa. Nah, di sini sepertinya tempat ini sudah teregistrasi. Nah, di situ ada tulisan dengan angka-angka registrasi. Ini batunya cukup bagus ya. Ini batu andesit, dan di bawah sana sepertinya sudah tertata rapi, dan bisa jadi dari dulu memang keadaannya seperti ini, cukup in situ. Nah, yang pastinya tempat ini sampai saat ini difungsikan oleh salah satu golongan tertentu begitu, untuk datang ke sini melakukan spiritual, bermeditasi, untuk mengheningkan hati kita ya di tempat Eyang Satrio Manggung. Yang Satrio Manggung merupakan salah satu tokoh yang cukup fenomenal, terkenal dari tutur masyarakat sini, bahwa Eyang Satrio Manggung adalah merupakan seorang pendekar dulunya yang berjasa terhadap kerajaan, entah itu kerajaan Singosari, Majapahit, ataupun kerajaan-kerajaan yang lain. Ya teman-teman, kita sudah selesai untuk review di pertapaan Indrogilo. Pertapaan yang cukup fenomenal, yang berlatar belakang konsep Arjuna Wiwaha. Indrogilo yang berada di lereng Gunung Arjuno ya, lereng Gunung Arjuno Jawa Timur, tepatnya di Gunung Ringgit, di ketinggian sekitar 1413 mdpl. Meskipun hujan mulai rintik-rintik, namun ketika nyampe di sini suasananya cukup tenang, tentrem begitu, lepas ataupun jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Ini adalah suasananya, dan ini adalah tinggi dari pertapaan Indrogilo, 1413 mdpl. Kabutnya sudah mulai reda, dan kita sudah bisa menikmati pemandangan yang di bawah. Nah, seperti itu. Sangat luar biasa, indah sekali. Ya, meskipun agak kabut sedikit lah, tapi yang jelas ini bisa kita lihat ya pemandangannya di bawah, penuh dengan jurang,